Inna Jibril atani wa basyarani wa sajadtu lillahi syukran. Rawahu Ahmad wa sahahu al-Hakim. Bapak-bapak, ibu yang sudah menjalankan Allah bersama guru, kemudian kita menemukan hadis Nabi Muhammad SAW dengan waktunya barokah, siapa waktunya dan Allah. Kita masih meneruskan kajian kita adalah membaca hadis Nabi SAW mengenal sujud syukur, hadis yang nomor 329. Hadis yang kali ini selain kita tahrir bacaan sebelumnya, Ibnu Hasan mengatakan bahwa Ahmad diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Baihaqi mengatakan sahih. Kita cari buku hadis untuk di Musnad Ahmad. Di Musnad Abdurrahman bin Auf juznya 3 halamannya adalah 302. Hadisnya sedikit bahwa Imam Ahmad mendapat informasi dari Abu Sa'id Maula Al-Bashir yang diundang dari Al-Bashir. Baru Sa'id dari Sulaiman bin Bilal, Bas dari Ba'ad bin Al dari Muhammad bin Auf, dari Ba'ad Abdurrahman bin Auf. Kemudian saya duduk di samping Nabi. Farah selalu, kemudian Nabi mengangkat kepalanya sesudahnya. Fakola man hada sohibek kota mau bersama saya. Kuntu Abdurrahman ya Rasulullah, saya Abdurrahman Nabi. Kala masyarakat mengapa yang mesti mengobrol. Kuntu ya Rasulullah, sajata khasyitu
sudah mengakhiri hayat. Allah. Faqala wahai Abdurrahman bin Auf, inna Jibril alaihissalam atani fabashani. Wahai Abdurrahman bin Auf, Jibril telah datang kepada saya dan memberi good news. Mas, berita bagus Allah. Faqala inna Allah azza wa jalla yaqul man shalla 'alaika sholatan man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi wa man sallama 'alaika sallamtu 'alaihi wa sajadtu lillahi azza wa jalla syukra. Ini Mas, tadi saya datang sendiri. Oke Pak? Jalan hari ini Jibril tidak menampakkan, sehingga sahabat yang di sana tidak tahu. Kemudian Allah membawakan informasi wahyu. Wahyunya adalah man shalla 'alaika Muhammad, barang siapa yang membaca sholawat padanya, shallaitu 'alaihi, maka Allah akan membaca sholawat kepada orang. Maksudnya apa? Maksudnya Allah akan membalas ngasih pahala bagi orang yang telah membaca kepadanya. Kata ulama mengatakan seluruh ibadah itu ada yang makbul, ada yang makbul, kecuali sholawat pasti diterima Allah SWT. Shallaitu 'alaihi. Terserah pakai sholat atau terserah. Yang jelas seluruh sholawat selain Ibrahimiyah adalah hasil kreativitas ulama, kecuali selain Ibrahimiyah hasil ajaran Nabi Muhammad SAW. Teknaria, Ibil Qulub, Ujian, Al-Fatih, Busron, semacam adalah kreativitas ulama karena beliau kepengen mempunyai sanjungan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka tanpa banyak guru, entah itu sholat apa, akan mendapat pahala dari Allah. Dan hadis yang lain, shallaitu 'asyra, Allah akan melipat gandakan 10. Maka kalau ada suatu keterangan atas siapa yang berkiai khos, berkiai biasa, Rasulullah bersabda, barang siapa yang membaca sholat Naria 100 kali akan mendapat puji. Ini bohong 100%. Bohong. Karena sholat Naria lahirnya setelah Nabi wafat. Maka tidak mungkin Nabi menjastis ada sholat Naria. Barang siapa yang membaca sholat ujian kepada Rasulullah akan beli, maka itu bohong 100%. Karena sholat ujian lahirnya setelah Nabi wafat, maka tidak mungkin Nabi ngasih legalitasnya. Nah, makanya sholat apa saja terserah akan mendapat pahala dari Rasulullah. Tapi dulu dan ujian, sholat ibadah semua mendapat pahala Allah. Namun semuanya adalah kreativitas ulama karena pengen sanjungan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh masalah bikin sholat anaknya boleh, terserah. Pintu masuk. Wa man sallama 'alaika sallamtu 'alaihi, dan barang siapa yang baca salam assalamu alayka ya Rasulullah, maka aku Allah akan membalas mendapatkan pahala. Selain maka dengan pemberian kita yang bahasa Jawa, maka saya sujud Allah karena Allah sujud syukur. Maka ini adalah
berapa sekali. Kemudian ya Rasulullah, alimtu kaifa usallimu alaihi. Saya tahu Nabi bagaimana baca salam. Assalamu ya Muhammad wa kaifa usalli alaihi, bagaimana saya baca salawat. Qul sallallahu. Dan Nabi memang tidak menunjukkan Sayyidina. Ketika masalah lapor ke Pak Lurah, namanya orang di masyarakat. Pak Ahmad, gimana sana dan sana? Panggil aja si Ahmad. Kemudian satu kali, wahai Ahmad. Mereka tidak sobat. Kita yang tahu diri. La taj'alu du'a rasuli ka du'a al-fuqaha. Jangan kau memanggil nabimu seperti manggil manusia. Maka Imam Syafi'i memberikan satu kalimat, mura'atul adab khairun min ittiba'i berat. Menjaga etika itu lebih baik daripada menjalankan perintah tanpa perintah. Yang paling bagus adalah menjalankan perintah perintah. Kalau kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, kita menjalankan etika membacanya dengan ya sayyidina Rasulullah. La taj'alu ma'a rasuli ka mu'aibal kubah. Anak sayyid walad wala fakhr. Oke, maka Imam Syafi'i mengatakan baik di dalam sholat atau di luar sholat tidak ada larangan menambah sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baik di sholat atau di luar sholat. Kalau ada yang ngomong mengatakan la tusayyiduni fi sholat, kalian jangan membaca sayyidina dalam sholat, itu hadis palsu. Palsu. Sadaya sudu. Bukan sadaya sudu. Nabi tidak mungkin bicara Arab salah. Tidak mungkin. Maka tidak mungkin ada hadis la tusayyiduni fi sholat, itu versi bahasanya ada salah satunya. Kalau yang ada adalah la tusayyiduni fi sholat, tapi tidak ada. Maka Imam Syafi'i mengatakan baik di sholat atau di luar sholat kita bacanya adalah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad wa barakah. Kita mengedepankan yang namanya etika. Abdul Rahman bin Auf adalah rawi hadis. Abdul Rahman adalah termasuk min udama atau min dewannya para sahabat. Abdul Rahman bin Auf bin Abdullah Haris bin Azhar bin Bilal bin Murrah bin Al-Mulai Az-Zuhri Harun Ashraf, salah satu sahabat yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada
Habasyah dan hijrah ke Madinatul Munawwarah, mengikuti perang semuanya tanpa absen. Namanya Abdul Qadir pertama, ketika masih kecil Abdul Qadir. Kemudian baru apa? Dari Nabi namanya Abdul Qadir. Kemudian beliau berhikayat ini, ketika dia beliau berhijrah ke Madinah. Kemudian jika Nabi kami kemudian diolah baik. Kemudian nanti saya menikah, Masya Allah. Awin walau bisa. Masa bulangan bikinlah walimah sekalipun hanya menyembelih satu kambing. Karena yang kambingnya dua. Makanya walaupun hanya menyembelih satu kambing, bikinlah walimah. Walimah sekalian bolong. Beliau meninggal pada tahun Khilafah 32 Hijriah, wakilah 33, wakilah 31. Umurnya adalah 75 tahun. Termasuk beliau adalah yang berhasil mendidik putra-putranya, karena termasuk umurnya adalah talami guru awal guru baik bagi Bahamen, Bahamen bersama-sama empat bersama dan orang-orangnya, dan tidak semuanya kiai itu adalah kiai, ya. Tapi ini adalah bapaknya kiai berhasil menjadikan anaknya untuk sama bapaknya sehingga mengajarkan ibadah.
dikasih 2000 langsung secara spontan dan ucapan terima kasih, semoga Anda sehat, semoga Anda dapat pahala ya, itu ada wujud terima kasih yang tidak terhingga dari penulis tadi. Kita tahu bahwa kita siapa, tahu bahwa kita siapa, itu adalah hasil dari ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada ajaran mencuri muhammad kita merasa aman meninggalkan adat kita. Itu adalah ajaran Nabi. Maka wujud terima kasih adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Nabi syukur kepada Allah, sehingga dengan sujud syukur sehingga lama sekali sujudnya, sehingga sahabat Abdullah bin Auf mengatakan artinya siapa tahu Nabi berkata Allah dengan dekat, ternyata Nabi mengatakan saya tidak Nabi Mas, tapi saya syukur kepada Allah dan Allah memberikan pahala bagi orang yang membaca sholat. Dan kita semuanya tidak bosan-bosannya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada kata Muhammad SAW. Barang siapa, ya ini namanya namanya kemarin berbeda. Masalah bagian berbeda. Nah, kita tahu saja. Mas, saya pengen hatimu tenang, baca sholawat. Ini namanya alhamdulillah. Biar badanmu sehat, kepala tidak pusing, tolong dan kepala tidak tidur. Tapi jangan ngomong Rasulullah. Jangan. Cuma karena tidur, lahirnya salah jawab. Jangan mungkin nanti kiai mengatakan, nanti kalau kepala pusing, kalau badan sholat. Namanya pengalaman pribadi. Ada yang adalah memang sering-sering baca sholawat supaya mendapat barokahnya sehingga bisa mimpi ketemu Nabi juga. Ya, jadi kita mengatakan tolong setiap hari jangan kurang dari kalau bisa, barangkali kamu insya Allah.